sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis gitu. Jadi kemarin kita sudah bahas apa namanya saat menyusun judul itu harus berkaitan dengan masalahnya apa. Nah, ketika kita punya masalah dan sudah merumuskan judul, begitu ya, otomatis kita punya satu pandangan ya, atau suatu kesimpulan sementara. Nah, ini kesimpulan ini dari mana ya kita menyusun hipotesis? Ya, berarti kita harus melihat terlebih dahulu kajian-kajian teoritis ya, kajian teori yang relevan dengan eh, variabel terikat dan variabel bebas yang kita pilih dalam judul ya. Nah, jadi ini kajian teoritis ini merupakan dasar untuk merumuskan hipotesis gitu ya. Nah, mungkin di hipotesisnya nanti ternyata bahan ajar yang kita kembangkan atau media yang kita kembangkan itu efektif begitu ya terhadap suatu kemampuan misalkan komunikasi matematis. Kita beranggapan itu berarti kita sudah punya satu apa namanya satu pandangan gitu ya atas dasar teori-teori yang telah kita temukan sebelumnya ya. Nah, kemudian kajian teoritis ini merupakan proses menelaah teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu ya, yang berhubungan dengan fokus penelitiannya agar penelitian kita ini memiliki label ilmiah yang kuat. Nah, Ibu dan Bapak, dalam kajian teoritis ini harus ada landasan ilmiahnya ya. Nah, ini harus berkaitan dengan fokus itu. Jadi jangan sampai kita mencari kajian teori yang memang yang pilih misalkan di judul kritis, tapi dilihat yang apa yang di pada bab ini bukan pikir kritis. Nah, itu berarti fun. Nah, kajian teori ya bukan enggak berita kemudian kita copy tempelkan tidak seperti. Jadi kalau kita punya satu bahan itu kita baca menyeluruh ambil intisarinya begitu ya baru tulis bahasa kita sendiri ya. Sampai ini karena pengen banyak gitu ya pada bagian kajian teoritis itu kita menampi atau mengumpulkan istilah-istilah atau teori-teori ya yang banyak gitu ya tapi tidak ada hipotesis atau tidak ada bagian apa namanya kesimpulan yang kita simpulkan sendiri gitu ya. Jadi dalam penelitian ini kemampuan berpikir kritis yang diambil itu yang mana gitu ya atau model pembelajaran discovery learning yang saya ambil adalah yang seperti ini ya. Nah, jadi ini harus berdasarkan proses ya. Prosesnya itu adalah proses menelaah teori-teori atau konsep-konsep. Nah, kalau Kang Dateta menggunakan sumber artikel ilmiah, artikel hasil penemuan, hasil penelitian ya, 10 tahun ke belakang. Jadi kalau sekarang tahun 2015 berarti yang masih relevan ya 2000 sekarang 2025 yang relevannya berarti maksimal tahun 2015 gitu ya. Nah, kalau buku teks itu silahkan boleh ya. Boleh lebih dari 10 tahun. Oke. Nah, kemudian menurut Kresek tahun 2014, theoretical review ya atau kajian teori ini adalah proses mensintesis dari teori-teori ya atau dan konsep yang sudah ada gitu ya, di mana menyediakan suatu kerangka untuk memahami, menjelaskan dan prediksi supaya bahwa
ya. Nah, jadi ini kata kuncinya adalah melakukan sintesis. Jadi ada analisis, ada sintesis. Kita tidak cukup hanya menganalisis suatu artikel ya, tapi tidak ada sintesisnya. Nah, di dalam menemukan kajian teoritis atau menyusun kajian teoris harus sampai kepada tahapan sintesis ya. Fungsinya untuk apa, teman-teman semua? Untuk kajian teoritis ini, yang pertama kita bisa merumuskan hipotesis. Nah, ini yang sesuai untuk menemukan jawaban dari hipotesis ini apa? Nah, berarti kita harus itu yang dengan permasalahan dan hasil kajian teoritis. Kemudian menentukan bagaimana teknik analisis datanya, ya. Kan dengan harus tahu dulu metode penelitiannya apa, apakah kualitatif atau kuantitatif ya. Kemudian menafsirkan hasil penelitian. Nah, bagaimana kita menyusun langkah-langkah menyusun kajian teoritis ya. Yang pertama, kita identifikasi dulu variabel-variabel penelitian ya. Coba saya tanya, Teh Meifa apa variabel penelitiannya? Variabel X-nya ya, ya variabel X-nya apa? Ada modelnya penelitian. Tadi variabel kritis kan variabel terikat ya. Variabel bebasnya apa? Query ya, inquiry learning. Nah, berarti dalam menyusun kajian teori yang harus dicari adalah kajian-kajian mengenai berpikir kritis dan juga inquiry learning ya. Kemudian media pembelajarannya apa? Nah, itu empat. Nah, itu harus dicari juga apakah sudah pernah ada ya penelitian yang mengembangkan media menggunakan itu ya, khususnya di penelitian pendidikan matematika. Namun jika ya boleh dimunculkan penelitian selain di pendidikan matematika, nah, itu bisa menjadi suatu kebaruan ya bahwa belum ada di jurusan pendidikan itu mengenai ya. Nah, jadi eh, untuk menyusun kajian teori berarti kita tahu dulu ya variabel bebas dan variabel terikat atau variabel-variabel penelitian yang akan kita teliti nanti ya. Tadi yang pertama eh, berpikir kritis misalkan ya. Yang kedua inquiry learning. Inquiry learning itu kan banyak sekali ya menurut ahli. Mungkin beda-beda pengertiannya ya. Dan langkah-langkah pembelajarannya pun atau sintaksnya pun berbeda-beda begitu ya inquiry learning itu. Nah, oleh karena itu kita harus lebih banyak mengungkapkan atau ya mendeskripsikan ya definisi menurut para ahli. Nah, tapi tidak cukup sampai kita mendefinisikan saja. Kita harus menyimpulkan, mensintesis. Ya, jadi inquiry learning itu apa sebetulnya ya menurut pemahaman Akang dan Teteh di situ. Gitu ya. Nah, jadi pertama kita analisis dulu variabel-variabel, berarti minimal ada tiga tadi ya variabel penelitian di judul ya. Kemudian kita cari telaah literaturnya bisa menggunakan sumber sekunder atau sumber sumber primer ya. Nah, mungkin sudah tahu juga ya, ya minimal pakai Google Scholar ya untuk mencari artikel-artikel, masukkan kata kuncinya gitu ya. Nah, kenapa itu bisa menjadi dasar suatu penyusunan hipotesis? Karena ketika kita mencari variabel, misalkan inquiry learning ya, nah ternyata kita dapat nih inquiry learning ini ternyata bisa atau terhadap kemampuan berpikir kritis. Gitu. Nah, berarti kita juga bisa apa namanya prediksi ya bahwa dengan path simulation gitu ya.
dikembangkannya suatu media, tambah dengan inquiry, nah ini akan semakin memperkuat berpikir kritisnya. Oleh karena itu kita berhipotesis bahwa inquiry dengan path simulation ini eh, apa dapat berpikir hipotesis ya atau efektif gitu ya terhadap kemampuan berpikir kritis karena tadi kita menyusun penelitian pengembangan ya. Oke, yang pertama identifikasi dulu variabel penelitian ya. Nah, tidak tahu variabel penelitian yang Akang dan Teteh teliti gitu. Jadi, eh, ada coba Teh Denisa apa variabel penelitiannya? Halo? Atau Ibu, siapa? maaf, Ya. ngelag. Teh Adenisa, variabel penelitiannya apa? Eh, bentar, ibu kok ngelag. Kemampuan berpikir kritis, Hmm? ibu bukan. Kemampuan berpikir kritis, terus cuma satu. Iya, aku judulnya pengembangan media belajar digital berbasis Project Activity Computer Learning menggunakan Hmm? aplikasi Lab Worship meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Ya, itu medianya juga variabel penelitian ya Oh, di situ ya. medianya ibu. Ya, medianya juga kan itu yang akan kita kembangkan. Nah, ini berpengaruh tidak nanti terhadap kemampuan berpikir kritisnya gitu. Jadi tadi yang di lab worksheet gitu ya, kemudian apalagi tadi tuh berbantuan apa? Dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Mau nge-like di saya nggak jelas ya ini suaranya kepotong-potong ya. Iya ibu ngelag, maaf. Oke, yang lain coba tes susi ya variabelnya apa? Ya, Bu. Bentar. Variabelnya, eh, saya berjudul pengembangan LKPD berbasis aplikasi Wengiom dengan pendekatan inquiry untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Oke, variabelnya apa aja berarti? Variabelnya, aplikasi Wengiom, Hmm, LKPD, hmm, inquiry, hmm. sama berpikir kritis. Oke, bagus. Ya, jadi mencari literatur mengenai itu ya. Ada lagi siapa? Teh Wulan? Teh Wulan ada nggak? Ya, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke, tadi mengidentifikasi variabel, semua kaji teori yang relevan ya, bisa cari dari buku, dari jurnal, atau penelitian-penelitian terdahulu ya, yang relevan dengan variabel. Kemudian kita juga bisa menjelaskan hubungan antar variabel. Nah, tadi itu harus ada kaitannya ya, Kang dan Teteh. Jadi jangan sampai, apa, tadi kan banyak ya berpikir kritis. Winggeom, kemudian apa lagi? Inquiry ya. Nah, itu tuh harus ada benang merahnya di kajian teori. Jadi, antara tiga variabel itu kan tidak saling terpisah, betul kan? Jadi saling terkoneksi gitu. Betul, Bu. Kira-kira kenapa kemampuan berpikir kritis itu berkaitan dengan inquiry? Nah, mungkin saja di situ ada pada tahapan inquiry ada beberapa tahapan yang bisa langsung mengkoneksikan kepada indikator-indikator berpikir
kritis. Ya, hanya sekedar mengumpulkan eh, artikel-artikel gitu ya. Ya udahlah. Jadi memang dalam berpikir kritis itu kan ada beberapa indikator ya, seperti apa teh Susi itu originality, kemudian fluency, kelancaran, creativity gitu ya. Nah, indikator-indikator itu ada kaitannya dengan inquiry. Ya, misalkan dalam inquiry itu ada proses stimulasi gitu ya. Nah, stimulasi ini bisa berkaitan dengan apa namanya creativity yang ada dalam berpikir kritis gitu. Nah, jadi kita bisa breakdown beberapa indikator dari kemampuan berpikir kritis ya. Di breakdown itu apa saja indikatornya. Kaitkan satu-satu dengan langkah-langkah dalam inquiry. Nah, setelah itu benang merahnya lagi kan itu harus nyambung dianya gitu ya. Nah, untuk menjembatani kemampuan berpikir kritis dengan inquiry media kan apa tadi Winggeom ya, ya Iya. supaya apa namanya pembelajaran menjadi lebih dinamis gitu ya. Nah, jadi harus ada kaitan yang utuh gitu. Nggak bisa kita hanya membahas satu-satu gitu ya di kajian teori. Nah, ada satu bagian yang kita menjelaskan hubungan satu sama lain. Gitu ya. Ini juga untuk Akang Teteh yang lain ya. Sama ya. Jadi bukan hanya teori-teori yang kita ungkapkan, tapi tidak ada kaitannya gitu ya. Harus berkaitan satu sama lain ya. Oke. Nah, kemudian tadi harus ada alasan logis ya, bagaimana satu sama lain antar variabel ini saling berkaitan berdasarkan teori. Yang keempat, rumuskan kerangka teoritis secara sistematis. Nah, jadi buat dalam satu kerangka utuh yang bisa mendasari penelitian, sehingga kita bisa yakin ya bahwa media yang kita kembangkan itu berpengaruh positif terhadap variabel terikat ya yang kita pilih. Kemudian yang kelima, baru kita membuat hipotesis. Nah, hipotesis ini kalau dia penelitiannya penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi kita bisa menduga ya, hipotesis itu kan dugaan sementara. Jadi berdasarkan poin keempat bisa menduga kira-kira eh, hipotesisnya apa ya. Kita bisa berhipotesis gitu ya. Nah, ini menurut Maxwell, kah menyusun kajian teoritis, menentukan teori atau pendekatan teoritis utamanya. Jadi teori yang paling cocok untuk menjelaskan masalah penelitian itu apa, kemudian telah literatur, kemudian menghubungkan teori dengan variabel atau konsep penelitian, dan menjelaskan kerangka teori dalam narasi yang tertulis. Ya. Nah, bagaimana hipotesis dalam R&D? Nah, ini kita sudah bahas bahwa R&D ini suatu metode penelitian yang tujuannya untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk ya. Jadi ciri khasnya adalah meliputi beberapa siklus, yaitu ada pengembangan produk, ada pengujian, kemudian revisi, sampai si produknya ini memenuhi kriteria valid
dan efektif ya. Nah, karena dia ini bersifat mengembangkan, artinya akan lama gitu ya. Makanya perlu kesabaran dan konsistensi dalam melaksanakan penelitian ya. Nah, dalam R&D ternyata hipotesis ini fungsinya sebagai dasar pengujian efektivitas produk. Nah, jadi walaupun dia bukan secara detail atau penelitian kuantitatif, tapi tetap kita bisa menyusun hipotesisnya ya. Kemarin sudah saya bahas juga ya, ada 3 indikator yang harus kita jawab dalam bab 4 ya. Ketika menyusun bab 4 dalam penelitian pengembangan. Yang pertama adalah menentukan bagaimana validitasnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana reliabilitasnya. Yang ketiga mengenai efektivitasnya. Itu ya. Nah, untuk mengukur validitas masih ingat ke siapa? Bagaimana caranya? Bagaimana teknik mengumpulkan data validitasnya? Ada yang masih ingat? Ya, validitas itu bisa kita membuat lembar validasi kemudian berikan kepada ahli ya. Reliabilitas, reliabilitas ini biasanya disebut sebagai uji empiris juga. Kalau validitas adalah uji teoritis, uji teoritik, reliabilitas bisa kita sebut sebagai eh, apa namanya uji empiris. Kemana kita lakukan uji reliabilitas? Pada siswa, Bu. Ya, pada siswa ya. Nah, berarti kalau begitu, satu lagi yang efektivitas, ya, itu kan berarti efektif atau tidak terhadap satu kemampuan, yaitu kemampuan misalkan berpikir kritis tadi, ya, atau komunikasi, atau pemahaman, dan lain-lain. Sekarang tidak dapat meningkatkan, gitu ya. Ya boleh saja, tapi kan buat apa gitu? Kan kita penelitian ingin meningkatkan ya, bukan malah tidak meningkatkan gitu. Jadi hipotesisnya kita berhipotesis itu membela atau memihak penggunaan media pembelajaran, gitu ya. Contoh yang kedua, pengembangan model pembelajaran HOTS berbasis pendekatan ilmiah untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Nah, contoh hipotesisnya ternyata model pembelajaran HOTS itu berpengaruh signifikan terhadap peningkatan. Nah, hipotesis ini diuji melalui siklus pengembangan produk dan evaluasi efektivitas di lapangan nanti gitu ya, ada uji validitas, reliabilitas, dan juga apa satu lagi uji efektivitas ya. Oke, ini nanti bisa dibaca pas kajian teori. Nah, teman-teman semua di sini bisa menggunakan apa namanya AI ya, bantuan AI untuk menemukan artikel ya di jurnal. Walaupun tidak menggunakan AI pun sebetulnya bisa ya teman-teman ya. Kita bisa ketik manual scopus.ac.id itu bisa kita pilih, kita masukkan judulnya atau minimal variabelnya apa gitu ya, nanti dia muncul ya. Tapi ya kalau di Scopus berarti artikelnya itu artikel berbahasa Inggris gitu ya. Nah, dalam pencarian artikel di jurnal, untuk penggunaan AI, keuntungannya apa? Nih, volume datanya sangat besar katanya. Ya, memang ya dia punya basis data yang besar sekali gitu ya. Jadi kalau kita tanyakan ke AI, dia pasti bisa memfilter berdasarkan prompt yang akan kita cari ya, kita masukkan ya. Kemudian akurasinya tinggi. Ini kalau AI-nya yang berbayar ya.
Kalau ChatGPT yang ini ya, biasanya rujukannya itu kalau kita minta referensi ya, itu suka ngaco. Makanya kita harus cross-check satu-satu lagi gitu ya. Betul tidak gitu. Misalnya kita menyusun bagian pendahuluan ya, sertakan referensinya gitu. Dia menyertakan gitu ya, sampai membuat daftar pustakanya sendiri. Tetapi ketika apa namanya dicari, ditelusuri itu nggak ada ya artikel dengan judul itu gitu nggak ada gitu. Jadi minimal sampai kita cari ya, kita cari di mana di ChatGPT gitu ya. Dia kan suka kasih link ya, misalkan masukkan link DOI-nya gitu. Ketika diklik itu kosong, nggak ada. Nah itu berarti kita kita harus eliminasi nih. Kita filter, ini nggak bisa dimasukkan ya. Jadi tolong hati-hati terhadap penggunaan AI ya. Kemudian analisis lebih cepat dan bisa memfilter dengan cerdas. Ya, kita tinggal kasih kata kuncinya aja ya. Misalkan cari jurnal bereputasi minimal Q3 gitu ya. Ke maksimal tahun 2015 penelitiannya penelitian kualitatif. Nah, nanti dia munculkan. Ya. Kemudian literatur mapping. Nah, AI juga bisa menampilkan hubungan antara penelitian, kemudian tren topik. Nah, kalau kita mau mencari gap penelitian, ini bisa juga dengan menggunakan AI. Ya, oke. Beberapa aplikasi untuk pencarian jurnal ada Research Rabbit. Nah, ini bisa membuat jaringan penelitian ya. Ada Semantic Scholar, ada Connected Paper, ada Elicit. Ya, ini saya kayak pernah ya. Nah, ini khusus untuk mencarikan artikel yang relevan. Kemudian ada Dimension AI. Ini platform analis riset dengan AI untuk mencari publikasi, data, dan tren penelitian. Nah, kemudian yang Site.ai ini menampilkan bagaimana sebuah artikel dikutip, gitu, positif atau negatifnya atau hanya bisa disebutkan saja ya. Nah, ini bisa dicoba ya, Akang dan Teteh. Jadi selain ChatGPT, ada banyak aplikasi AI untuk mencari jurnal ya. Nah, biasanya kan kita untuk mencari tren penelitian apa gitu ya. Akhirnya kita mengisi gap penelitiannya gitu ya. Jadi penelitian yang belum itu yang mana. Oleh karena itu kita bisa teliti. Jadi jangan meneliti yang sudah banyak diteliti gitu ya. Nah, bagaimana mencari menggunakan AI dalam pencarian artikel? Yang pertama kita tentukan dulu topik dan pertanyaan risetnya. Contohnya, pengaruh pembelajaran berbasis AI terhadap motivasi belajar mahasiswa. Nah, kita harus buat kata kunci utamanya atau sinonimnya ya. Nah, ada AI yang hanya bisa menggunakan bahasa Inggris, ya berarti kita harus pakai bahasa Inggris ya. Contoh AI in education, learning motivation. Nah, ini kan berarti menggunakan variabel-variabel atau fokus penelitian yang ada di judul ya. Kan tadi judulnya apa pengaruh pembelajaran berbasis AI ya berarti AI in education, kemudian motivasi belajar ya, dan educational technology, pembelajaran menggunakan teknologi. Nah, atau AI nanti bisa membantu menyerangkan kata kunci lain. Kemudian kita pilih platform atau aplikasi AI. Nah, pilihnya sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, ini bisa kita pilih semantic scholar, ini untuk menemukan artikel yang relevan, connected paper untuk memetakan keterkaitan antar riset gitu ya. Kemudian site AI untuk mengecek kualitas kutipan gitu, apakah mendukung atau menolak. Kemudian kalau sudah kita pilih AI-nya, kita lakukan pencarian dengan bahasa yang natural ya. Kita bisa langsung masukkan pertanyaan langsung ya, bukan hanya dengan kata kuncinya. Misalkan, what are the recent study on the impact dari AI-based learning ini ya, dalam meningkatkan motivasi belajar siswa ya. Nanti si AI akan memproses
pertanyaan, lalu dia menampilkan artikel yang paling sesuai ya. Nah, jadi kalau bisa ketika apa namanya kita memasukkan kata kunci itu harus sespesifik mungkin, begitu ya. Nah, kemudian gunakan filter AI untuk hasil yang tepat. Nah, batasi ya, misalkan hanya 5 tahun terakhir ya. Berarti di filter tahun publikasinya 5 tahun, jenis publikasinya ada artikel, jurnal, proceeding, dan juga jurnal hasil review ya. Nah, publishernya ini yang bereputasi, contohnya Scopus atau WOS. Ya. Kemudian yang kelima, melakukan analisis dan perbandingan. Ya. Jadi AI ini dapat membuat suatu literatur map atau menunjukkan keterkaitan antar riset. Nah, juga bisa membandingkan metode penelitian, hasil, dan kutipan dengan bantuan AI ya. Nah, bisa juga meminta AI untuk menyusun gap analisis atau gap research ya. Kemudian mencarikan tren terbarunya apa. Nah, bisa juga menyimpan citasi langsung ya ke Mendeley, Zotero, atau EndNote. Nah, berarti kalau langsung memasukkan, kita harus minta formatnya dalam RIS ya, format untuk Mendeley gitu ya. Nah, ini secara spesifiknya ya, langkah-langkahnya ini sama seperti yang tadi ya, kita tentukan topiknya, pilih platformnya, kemudian masukkan pertanyaan penelitiannya, gunakan filter, dibaca ringkasannya, analisis, simpan, dan review kembali menggunakan AI. Nah, ini jenis AI bisa digunakan ya per langkah-langkahnya. Jadi, menentukan topik dengan ChatGPT misalkan ya, kemudian pilih platformnya, bisa menggunakan Semantic Scholar, Elicit, Dimension.ai. Kemudian untuk masukkan pertanyaan penelitian, kita bisa masukkan ke Elicit juga ya. Kemudian filter, bisa menggunakan Semantic Scholar ya. Ya, baik. Oke, itu terakhir slide-nya. Silakan ada yang tanyakan dulu. Eh, kan itu ya yang termin satu itu baru kemarin Bu, jadi belum bisa LMS-nya Bu. Ya, Belum bisa. ada teman saya juga ke WhatsApp aja. Ini sebentar. Saya cek dulu ya, di sini ada berapa orang ya di kehadiran peserta metode penelitian. Tapi udah banyak di sini. Yang belum masuk apa aja? Sehan. Ibu saya belum masuk. Siapa? Lima. Saya siapa ini? Dima. Iya. Ada lagi? Saya lagi saya juga Siapa? Raihan. Raihan, Dima. Terus banyak juga kalau sini. Saya Bu, Bulan. Terus siapa lagi? Udah 4. Ya, nanti mungkin bisa menyusul ya kalau sudah dibuka ya ininya. Apa namanya? Si akadnya ya oleh Pak Dikdik. Nah, sudah menghubungi Pak Dikdiknya belum? Kalau saya tadi diminta ke keuangan, nanti paling harus ke keuangan dulu Bu, diminta dibukain. Itu buat isi Oh, KRS. di keuangan. Ya, Ya. jadi butuh waktu gitu. Nah, nanti kalau sudah dibuka mungkin bisa kontak saya ya. Baik Ibu.
Oke, baik. Ya, jadi ini contoh dari apa ya? Elicit ini ya. Kita bisa di paper di sini. Ask a research katanya gitu ya. Research question to search and explore academic literatur. Ini bisa bagaimana pengaruh media pembelajaran ya, penantian pengaruh AI dan kemampuan komputasional. Jadi dia lebih fokusnya computational thinking-nya ya, pengaruh penggunaan media terhadap thinking gampang sekali ya. Kita bisa download artikelnya. Ini Pak mengesnya langsung summary ya, merangkum artikel terkoneksi di abstrak. The abstract does not provide abstraknya ya. Jadi tidak ada bukti di sini ya. Robotic media increase student computational thinking ability gitu ya. The use of straight lines with a computational thinking approach signifikan terhadap problem solving gitu. Kemudian the use of using technology assess learning media based of computational thinking and concept methodology. Udah ada summary-nya ya. Oke. Bisa ini ya, ekspor tapi di sini harus upgrade ya. Nah, ini filter publication date-nya bisa kita ini kan ya, misalkan saya mau 2000 5 tahun terakhir 2020 ya. Kualitas jurnalnya ya semua gitu. Karena kalau hanya satu kidusnya sedikit ya. Nah, ini juga bisa dicari ya. Saya mau cari apa namanya filter artikelnya itu tidak mau yang meta analisis atau artikel review ya. Ini bisa kita klik yang ini aja ya. Gitu ya. Atau kata kunci lain misalkan apa? Sama ini.
tadi AI-nya ada semantic scholar ya. Semantic scholar. Sebentar. Semantic scholar. Hmm, ini yang di apa ya? Semantic scholar ya. Paling gampang sih ChatGPT ya. Ini gimana close-nya? Sebentar. Jadi semantic scholar ini untuk mencari paper berdasarkan kata kunci. Ini bagus juga nih, tuh banyak sekali ini ya. Ya, ada yang tanyakan dulu, silakan. Sambil saya upload ya. Irsyad hadir. Pak Hadir, Bu. Kia, Rikiah Hadir, Bu. Putra, Kang Putra ada, Hadir, Bu, hadir. Tina, Hadir, Bu. Siti Ramadan, Yusnia, Hadir, Bu. Desanti, Hadir, Bu. Dinas, Hadir, Ibu. Aima Samah, Aima Samah, Deden, Deden, Arneta, Hadir, Ibu. Adenisa, Hadir, Ibu. Neng Silvi, Hadir, Bu. Meifa, hadir ya, Hafid, Afif, Hadir, Bu. si ada ya, Siti Al-Wahdini, Hadir, Bu. Sri Bu. Febi Septianti, Hadir, Bu. Devi Mailani, Hadir, Bu. Emma Handayani, Hadir, Bu. Supriyadi. Oke, baik. Ada satu akan dilanjut untuk penyusunan bagian apa namanya ujian teori ya. Nah, jadi dilanjutkan paper tugas yang kemarin, kajian teori itu berarti nomor berapa ya? Sistematikanya udah saya berikan belum ya? Kemarin itu PPT-nya. Nah, setelah definisi operasional ya. Ya, Bu.
Iya, Bu. Nah, itu kajian teori ya. Kajian teori berarti poin keberapa tuh? 4 atau 5 ya? Nah, misalkan 5 kajian teori ya. A-nya itu kemampuan berpikir kritis. B-nya apa? B-nya berarti model inquiry learning. C-nya media pembelajaran berbasis ICT. Itu ya, teman-teman semua ya. Ada yang tanyakan dulu silahkan sebelum kita tutup Zoom-nya. Langsung ke tugas mandiri ya. Tidak ada. Ya, silakan. Apanya? Definisi. Harus dimasukkan juga kayaknya. Harus, harus tetap, harus tetap. Oke, baik. Ke depan tetap 7 gitu. Iya. 8 berarti sudah mulai utuh ya kita ya. Tapi nanti kita lihat dulu ya. Saya inginnya sampai bab ini dulu sampai bagian semua. Jadi minggu depan kita satu-satu tampil lulusan Kang Teteh gitu ya. Yang mana yang harus dikoreksi ya. Oke, baik saya tutup ya untuk perkuliahan hari ini. Silakan dilanjutkan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.